Halo guys, selamat sore ya. Kembali bersama saya di peternakan amatir. Hari ini saya pamer babi dan pamer mulet saya ya guys. Nah, bercanda. Hari ini saya pamer babi dan sedikit tips untuk teman-teman ya. Oke guys, jadi kembali ke step awal ya, membersihkan kotoran babi dan menyemprot babinya sedikit ya, agar babi itu buang kotoran dan perutnya menampung banyak ya. Jadi ini disemprot dulu agar mereka buang kotoran, seperti video-video sebelumnya ya, agar mereka buang kotoran, lalu setelah buang kotoran akan makan lebih banyak lagi ya. Oke, sore ini saya kekurangan inspirasi ya, mau buat konten apa saya bingung. Nah, kemarin saya menemukan sesuatu ya guys. Jadi sesuatu itu berhubungan dengan babi ya. Ada salah satu babi saya. Jadi babi saya ini datang dari dua tempat yang berbeda ya. Yang ini dan yang di situ lagi 6 ekor. Itu dibeli di dekat rumah, namanya Pak Made Adnyana. Lalu yang ada 3 ekor di situ, yang ada hitam satu itu belinya di kakek Subadi ya. Nah, perbedaannya adalah dari segi nafsu makannya ya teman-teman ya. Jadi ini nafsu makannya bagus. Nah, ada 3 ekor babi saya dari penjual yang berbeda itu pas beli nafsu makannya bagus ya teman-teman ya. Karena pakannya itu pelet. Nah, saya beri pelet 551 itu selama 1 bulan ya teman-teman ya. Selama durasi 1 bulan saya berikan pelet yang harganya lumayan mahal ya, 520 per 50 kilo ya, 50 kilo atau 30 ya, kayaknya 50 sih. Saya rada-rada lupa untuk kiloannya karena saya beli per 1 kaping gitu ya, 1 karung gitu ya, kayaknya 500 lebih dikit lah, 520. Nah, ketika diberi makan pelet itu babinya bagus sekali nafsu makannya teman-teman ya, sangat bagus. Nah, setelah pergantian pergantian makanan, itu pelet dicampur dengan dedak jagung, itu masih rada-rada bagus ya teman-teman ya. Nah, rada-rada bagus, nafsu makannya masih oke lah, masih bisa dibilang bagus. Nah, suatu ketika itu dedak jagung itu langka teman-teman ya. Jadi kayak susah gitu nemunya, bahkan ibu saya pun yang penjual yang kuota besar gitu susah untuk mendapatkannya ya. Palingan ada tiga kaping gitu. Jadi susah untuk mendapatkannya. Jadi ibu saya itu lebih menjual pada orang lain gitu loh. Jadi konsumen yang eceran itu diberikan kepada dijual ke konsumen langganan ibu saya. Jadi tidak dijual lagi per kaping gitu, jadi dijualnya per kilo. Nah, saya jadinya nggak dapat gini ya teman-teman ya, nggak dapat jatah gitu. Jadi terpaksa saya berikan dedak padi ya teman-teman ya. Jadi ya mau gimana nggak ada gitu loh. Nah, itulah kelemahan kita sebagai pembisnis yang makanannya bergantung pada orang lain gitu. Jadi bisnis yang bagus itu makanannya itu kita yang buat gitu teman-teman ya. Contoh sapi, kolonnya kambing gitu kan, makanannya itu ada alternatif lain gitu loh. Selain kita bergantung dengan orang lain, kita dapat menemukan makanannya itu sendiri. Jadi kita walaupun bagaimana keadaannya itu kita masih bisa beri makan kepada ternak kita. Jadi kalau memang orang lain tidak bisa produksi, jadi kita nggak ada pilihan lain selain alternatif lain. Jadi tetap aja beli gitu loh. Maksudnya jadi ini pakannya itu diproduksi oleh orang lain gitu jadinya. Jadi kita bergantung pada orang lain. Nah, karena keterpaksaan itu saya berikan pakan di
apa namanya, dedak padi gitu teman-teman. Nah setelah saya berikan makan dedak padi, itu nafsu makan babi saya itu berkurang teman-teman. Nah pokoknya berkurang lah loh, jadi nggak kayak dulu waktu ada dedak padi dan dedak jagung. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya. Terus saya hendak berikan pig premix yang membuat nafsu makan babi itu bertambah ya. Setelah saya berikan pig premix itu tetap aja teman-teman, jadi nggak ada reaksi apa gitu loh. Nah saya kok curiga lah, kenapa babi saya sampai saya pengen memberikan injection. Jadi saya mau cari dokter hewan gitu untuk saya belikan injection agar babi saya bisa nafsu makan. Nah tertibalah waktu otak saya nggak tahu kenapa, otak saya berpikir kenapa nggak coba gini apa namanya, membuat makanan yang berbeda gitu. Nah pertama-tama dulu saya pernah buat video. Nah videonya itu tentang teknik mencampur makanan. Jadi saya termotivasi ke makanan yang bergaya kering. Jadi gayanya itu kering karena airnya dicampur sedikit agar memang pure babi itu memakan pakannya itu teman-teman ya. Nah karena mindset saya itu udah kadung ke sana, jadi saya pikir babi itu lebih bagus ke pakan yang kering gitu teman-teman ya. Ternyata setelah saya buatkan makanan basah untuk babi saya yang ketiga ini, ternyata babinya mau makan teman-teman. Jadi nafsu makannya itu memang babinya itu suka dengan makanan yang basah gitu loh. Jadi yang airnya lebih banyak itu kayak apa namanya, lebih cair-cair gitu, lebih agak-agak gimana ya, basah-basah gitu loh. Jadi babi yang ketiga, babi ini itu tidak suka dengan pakan yang kering gitu teman-teman. Nah tips dari saya itu cuma itu aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu khawatir ketika babi kita itu nggak mau makan gitu. Jadi maksudnya gini, kita itu nggak mesti panik gitu loh. Saya kenapa babi saya ini? Jadi santai aja, cobalah alternatif untuk mengganti campuran makanan itu yang tadi seperti saya bilang itu. Jadi kita buat ke yang tekstur basah teman-teman ya. Jadi jangan langsung ngeblame, langsung kita cari dokter, langsung gini gitu loh. Kita cobakan aja dulu ke tekstur makanan yang basah teman-teman ya. Ternyata setelah saya coba tekstur basah, wow, nafsu makan babi saya ternyata tidak berubah ya teman-teman ya. Mungkin babi tidak suka dengan yang kering-kering, sukanya yang basah-basah. Begitu teman-teman ya. Itu sedikit tips dari saya ya, pengalaman saya sendiri, pengalaman saya pribadi. Itu babi nafsu makannya memang masih seperti sedia kala gitu loh. Jadi kita harus buatkan gaya pakan yang berbeda. Nah tidak untuk kemungkinan seperti ini teman-teman ya. Ketika babinya kecil itu suka yang kering, lalu tidak suka yang kering. Jadi babi itu punya apa namanya, mungkin punya kebosanan tersendiri ya. Soalnya dulu sebelum langkanya dedak jagung, ini babi ketiga ini itu biasa makan pakan yang kering. Nah setelah itulah mungkin sudah bosen gitu teman-teman ya. Kayak teman-teman juga di rumah misalnya nih makanan pokoknya itu mie instan. Coba teman-teman diberikan makanan yang apa namanya, yang digoreng-goreng, mie goreng gitu loh, mie Indomie goreng terus-terusan, mungkin teman-teman juga akan bosen teman-teman ya. Jadi ingin mencoba mie Indomie kuah seperti itu teman-teman ya. Nah toppingnya juga mungkin harus berubah-ubah ya gitu loh. Jadi kita juga samakan itu jadi ke babi-babi kita. Nah kita juga berikan makanan yang berbeda ya. Jadi cobalah untuk mencari alternatif lain. Jangan selalu menggunakan obat-obatan ya untuk babi kita. Jadi itu juga selain buang-buang uang, mungkin berdampak bagaimana ke babi saya, karena saya belum tahu, karena saya belum melakukan penelitian ya. Coba saja itu mencari alternatif lain, mungkin dengan memberikan
makanan yang berbeda, atau dengan teknik mencampur yang berbeda, atau dengan ya bagaimana, dicoba-coba saja ya, bereksperimen gitu teman-teman ya, agar tidak langsung membeli jamu-jamuan atau obat-obatan atau tablet-tabletan. Jadi cobalah kita untuk mencari jalan lain dulu sebelum membeli. Ya, itu dulu ya tips dari saya. Itu juga tips saya dapat di sini ya. Jadi saya coba-coba gitu. Ternyata mau ya. Jadi kenapa kalian teman-teman nggak nyoba juga di rumah untuk mencari alternatif lain seperti apa ya? Oke, segitu saja konten kali ini ya. Saya akan mencari bahan lagi. Saya bingung karena bahannya sudah habis ya. Saya susah menemukan apa lagi ini untuk dibuat konten teman-teman ya. Bantu komen, bantu konten apa gitu loh. Bantu saya menemukan inspirasi saya untuk berkonten ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya, agar saya dapat uang ya, dapat uang sambil ngomong sambil dapat uang ya teman-teman ya, untuk memperbesar lagi usaha saya teman-teman ya, untuk berbagi ilmu lagi bersama teman-teman YouTube ya. Oke, saya Jack dari Peternakan Amatir. Salam peternak babi.